Oke teman-teman, di sini saya akan ngebahas latihan soal hukum Hess yang sudah saya berikan minggu lalu. Atau bisa dibilang 2 minggu sebelumnya juga saya sudah berikan latihan soalnya. Di sini soalnya tidak akan saya tulis, tapi saya akan menuliskan halaman dan nomor soal mana yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan ngebahas latihan soal dari halaman 84, nomor 8. Jadi teman-teman untuk nomor 8 ini, itu soal hukum Hess. Ya, jadi ini soal hukum Hess. Pertanyaannya adalah, jika diketahui misalkan dia memberikan kita reaksi, reaksinya adalah C ditambah setengah O2 atau C bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan CO2 dengan nilai entalpi sama dengan minus 117 kJ. Ya, 117,9. Kemudian reaksi keduanya adalah H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan nilai perubahan entalpinya sama dengan minus 285,9 kJ. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira berapa nilai entalpi reaksi dari C ditambah H2O menjadi H2 ditambah CO2 ya. Jadi nilai entalpinya berapa gitu. Itu yang ditanyakan. Kurang lebih seperti ini ya kalau misalkan saya singkat. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan ini, pertama-tama karena dari data yang diberikan ke kita adalah reaksi, maka kita harus menyesuaikan reaksi ini dengan reaksi target. Jadi reaksi target itu adalah yang ini. Oke, ini reaksi target. Gimana caranya supaya reaksi pertama atau kedua reaksi ini itu kita jumlahkan dan hasilnya sama dengan reaksi target. Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus menyesuaikan dulu bentuknya sama. Ya, jadi kita harus menyesuaikan dulu bentuk reaksinya sama apa tidak. Di sini CO2 itu kondisinya ada di sisi kanan atau sebagai produk. Nah, CO2 di reaksi yang pertama itu posisinya ada di bagian produk juga. Jadi ini tidak perlu lagi kita apain. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, koefisiennya di sini sama dengan 1. Nah, di atas juga koefisiennya sama dengan 1. Berarti ini sudah sesuai. Langkah kedua adalah kita lihat reaksi yang kedua. H2O di sini kondisinya ada di kanan atau sebagai produk. Nah, di reaksi target di sini bertindak sebagai reaktan. Maka kita harus menyesuaikan reaksi nomor 2 ini sama dengan reaksi target. Jadi, reaksi yang kedua ini akan kita balik. Ya, teman-teman, ini akan kita balik. Nah, setelah dibalik atau setelah kita sesuaikan dengan reaksi target, maka bentukannya akan menjadi seperti ini. Jadi reaksi awal tetap sama, C ditambah setengah O2 menjadi CO2, nilai entalpinya tetap sama yaitu minus 117,9 kJ, mohon maaf yang kedua. Nah, reaksi kedua ini kita balik teman-teman. Jadi ini H2O gitu ya. H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Nilai entalpinya berubah dari yang negatif menjadi positif 285,9 kJ. Jadi 9-nya. Nah, oke teman-teman, ini saya perbaiki dulu. 9, ini 9. Nah, setelah itu reaksinya kita jumlahkan, entalpinya juga kita jumlahkan. Kalau misalkan di sini kamu menemukan ada yang sama, maka keduanya bisa kita coret asalkan ya sama dan di situ fungsinya berbeda gitu ya atau posisinya berbeda. Nah, perhatikan di sini ada oksigen sebagai produk dan di atas ada oksigen sebagai reaktan. Koefisiennya sama-sama setengah. Unsurnya sama-sama oksigen. Karena sama, maka ini bisa kita coret atau bisa kita hilangkan. Jadi ini hilang. Di luar itu nggak ada lagi yang sama. Nah, karena udah nggak ada yang sama, maka kita tulislah reaksi-reaksi yang masih tersisa. Di sini ada C, nih berarti di sini kita tulis C. Di sini ada H2O. Nah, C ditambah H2O. Jadi harus ada tanda tambahnya ya teman-teman ya, karena di sini kan ada tambah, gitu ya. Kemudian menjadi ini CO2 tambah
H2. Atau boleh juga kamu duluankan dengan cara seperti ini. C ditambah H2O ini menjadi H2 ditambah CO2. Sama aja ya. Yang atas sama yang bawah itu sama saja. Nggak ada bedanya. Cuma beda letak penulisan H2-nya aja sama CO2. Nah, untuk nilai entalpinya cukup kita jumlahkan saja dari minus 117,9 ditambah 285,9. Maka hasilnya kurang lebih 168 kilojoule. Ini hasilnya sama dengan positif, jadi jawabannya adalah bagian A. Gitu ya.